Oke, linknya ada di bio Instagram. Oke, Koben, oke, sebagai pembuka nih dari topik scalping, apa namanya, Koben sendiri kan bisa dibilang salah satu yang memang praktisi scalping ya tiap hari ya bisa dibilang ya. Itu Betul. sebagai seorang trader yang memang bisa dibilang fokusnya scalping gitu ya. Kalau saya kan mungkin ya scalpingnya sesekali aja. Nah kalau Koben kan bisa dibilang mungkin everyday gitu ya. Nah mungkin bisa diceritain nggak sih kenapa Koben sebegitu tertariknya atau kenapa scalping jadi pilihan utama untuk Koben sendiri sebagai gaya trading? Oke. Oke. Nah, jadi mungkin banyak juga dari teman-teman traders ya yang punya pengalaman dulu awalnya saya itu trader tanpa tujuan. Jadi mau dibilang swing trader bukan, dibilang scalper bukan, dibilang investor juga Ya. bukan ya, kayak nggak punya jati diri lah Mhm. pokoknya. Orang bilang HK ini, beli gitu kan awal-awal. Cuan dong ya kan namanya beginner luck. Nah, kemudian akhirnya saya terhempas lah gara-gara kena corona ya, kena COVID Mhm. di 2020 awal ya Februari gitu. Mhm. Dan saya nggak ngerti masih ada blue chip, ada second liner, belum ada ngerti yang namanya juga gorengan ya tahunya pokoknya beli aja semua saham dan akhirnya Mhm. salah satu saham saya itu anjloknya parah ya 70% karena tiba-tiba COVID ya kan. Sehingga hari itu sempat kayak ya kena mental lah ya. 70% equity itu habis karena kan porsi money management masuk juga nggak bener ya kayak misalnya Mhm. orang-orang awal-awal kayak beli udah turun average down beli apa average down lagi sampai lah hampir ke dari 400 harganya jadi 70-an gitu ya harga. Jadi habis Mhm. duitnya di average down doang. Jadi akhirnya sempat stop gitu ya mau nanya orang mau belajar juga bingung biasanya habis dari gorengan kan kita tobat ya kita tobat Mhm. jadi aliran fundamental gitu ketemulah Betul. kayak belajar Warren Buffett beli-beli buku gitu ya belajar buku-buku fundamental belajar dari Pak Lokeng Hong gitu ya kayak investing mulai dari value investing gitu gitulah belajar semuanya tentang yang fundamental garis keras gitu ya tapi saya mikir kayak saya harus investasi mulai dari kayak cuman modal 1-2 juta nunggunya 2-3 tahun tuh nggak sabar nggak cocok untuk model Mhm. saya gitu loh hingga sampai saya belajar lagi yang namanya technical analysis gitu ya kita belajar trading barulah mulai hari itu saya mengerti tentang namanya belum swing trading tapi trading pakai fundamental dulu jadi kayak misalnya Mhm. abis covid itu kan rebound marketnya ibaratnya tanpa pakai analisa apapun kita beli Pasti sembarang naik saham ya. juga kan pasti naik ya kan tapi hari itu saya pakai trading saham-saham yang PBV-nya di bawah satu kayak gitu jadi saya disebut apa Hmm. trader juga nggak tahu pokoknya trading aja gitu ya sembarang trading pokoknya berdasarkan PBV gitu PBV di bawah satu pokoknya saya tradingin gitu jadi sebenarnya itu adalah swing trading ya kan beli di support jual di resist seperti itu ya dan baru sampai ketika ada namanya fenomena margin call di saham farmasi ya hari itu ya Om Thailand mungkin Oke, teman-teman betul. masih ingat ya di 2021 awal Januari ya ya. Januari Ya, itu Januari. bubble Mhm. banget ya bubble banget market kita euforia banget sehingga kena margin call semua saham kena padahal awal mulanya dari saham-saham farmasi itu yang melejit dari 1.000 jadi Betul. 7 ribuan gitu ya Mhm. akhirnya bubble itu membuat porto saya hancur semua lagi dan lagi nah mulai dari situ saya belajar kayak wah ini swing nggak cocok gitu dengan market yang kayak gini kejebak ARB berjilid-jilid nggak bisa keluar nah mulai belajar scalpingnya itu saya mikir kayak waduh sudah kejebak 2 kali gitu kan kayak kita pede dengan satu saham gitu ya hold nih hold tapi akhir-akhirnya nyangkut dan nggak mau jual saya kenanya di bank-bank mini tuh terutama di Bukopin ya saya Hmm. Ya. akhirnya kejebaknya Dalam di ya, Bukopin lumayan dalam. dari 800 ingat ya fenomena Bukopin ketika katanya nanti ada BTS gitu ya ada BTS saya beli tuh saya Ya. ikut FOMO-FOMOan BTS akhirnya Mhm. dari Bukopin 800 nyangkut sampai sekarang 200-an kayak gitu itu masih punya saya Bukopinnya jadi saya mikir kayak gimana ya kan habis lagi ya modal saya habis lagi Mhm. saya mikir gimana caranya trading pakai modal kecil tapi bisa compounding gitu pakai Mhm. cara yang apa dan saya menemukan bahwa waktu itu Mas Bekti ya keluar dari Mhm. host championship pertama kali ya melihat bahwa oh ada nih orang sosok yang pakai modal kecil dia bisa compounding ratusan persen dalam waktu 1 bulan. Nah, mulailah saya kenal-kenal figur-figur baru ya selain Mas Bekti kayak ada Kodaenil ya. Kemudian Mhm. ada Om Ben, Om Thailand juga di Mhm. host championship 6 ya kalau nggak salah ya ada Yunita, Season Newbie ya Trader season 5. juga. Mhm.
season 5, season 6 ada si Yunita ya, newbie trader. Nah, betul. sosok scalper itu yang menginspirasi saya sebenarnya sampai hari ini kayak gitu. Bahwa sebenarnya uang kecil kita, bahkan let's say katakan 1 juta juga bisa menjadi puluhan dan ratusan asal cara scalpingnya benar. Awalnya dari situ sih, kalau saya sampai hari ini saya tetap improve ilmu saya dalam dunia scalping. Oke, wah ceritanya menarik ya teman-teman ya. Jadi pada intinya semua pasti ada cerita sedihnya ya kok ya. Sebelum mencapai Betul. tingkat kesuksesan pasti ada cerita sedihnya di pasar modal gitu ya. Oke, nah berarti yang aku notice tadi dari Koben bilang kan salah satunya ada compounding. Itu mungkin bisa diceritain lebih dalam nih. Mungkin sebagian teman-teman kan masih belum familiar mungkin dengan istilah compounding di scalping itu. Mungkin bisa diceritain kok. Jadi gini, kalau kita scalping kan mungkin nggak kayak orang swing ya, kayak mau cari 5-10%. Kita swing kayak, mungkin teman-teman yang sering lihat story saya juga share di Reels sekarang, saya update terus tiap hari ya. Saya mulai update per Oktober ini karena September saya lumayan hancur juga portonya. Oktober saya mulai improve lagi gaya trading saya, scalping saya. Intinya kalau scalping saya fokus di 3-5 tick ya. Kadang-kadang 2 tick, kalau nggak kuat saya juga sudah bungkus gitu. Jadi 3-5 tick itu let's say 1-2% itu sudah saya bungkus. Jadi kalau di atas itu udah bonus biasanya. Tapi 1-2% itu saya bisa masuk beberapa kali gitu di satu emiten. Misalnya kayak contoh katakanlah hari ini INDX saya juga bisa masuk 3-4 kali gitu ya. Kemudian di saham apa lagi ya, saya sering bolak-balik kayak Sliss gitu ya. Sliss itu sudah sering, memang sama-sama fluktuasinya ya. Gitu ya. Jadi sudah kita tahu area-area kayak gitu, memang carinya cuma 1-2%, tapi berkali-kali masuknya. Bayangin kalau masalah compounding 1 juta, kita katakan gak usah banyak lah, semua yang ikut live ini kan pasti punya duit 1 juta ya. Katakanlah beli 1 juta, kalau cuannya 1% aja ya, ini katakan sudah bersih ya dari fee transaksi ya, berarti kan cuan kita berapa tuh, 10.000 ya. 10.000 itu jangan disepelein gitu. Karena 10.000 itu biasanya nanti kita akan beli lagi dengan 1 juta 10.000. Cari 1% lagi. Jadi saya lebih memaksimalkan transaksi saya satu hari gitu. 5 kali aja saya sudah transaksi dengan duit 1 juta. Dengan persentase setiap keuntungan kan pasti ada yang 2%, ada yang 3%, ada yang mungkin BEP gitu ya. Kita katakanlah 1% aja lah kayak gitu. Rata-rata compounding duit 1 juta. Saya sebenarnya ada tabelnya. Saya nggak bisa lihatin pula hari ini ya. Nanti saya utang dulu ya. Nanti saya update di ini ya, update di story ya. Di IG, oke. Story ya, nanti saya tag Om Silent juga. Jadi saya punya table compounding itu duit 1 juta. Kalau kita fokus transaksi 5 aja ya, 5 aja transaksi satu hari, itu di bulan ke-8 kita sudah bisa mencapai 1 miliar pertama kita. Percaya apa enggak? Saya ada tablenya. Jadi satu hari itu kita fokus 5 transaksi, 1 bulan kan 20 hari bursa. Itu 20 hari bursa aja duit 1 juta kita sudah berkembang menjadi 2.500.000. Ada kalkulatornya, nanti teman-teman boleh cek juga. Jadi dalam waktu, kalau kita fokus 7-8 bulan itu duit 1 juta tanpa di top up ya, itu kita bisa compounding dari 1 juta menjadi 1 miliar. Sebenarnya itu aja yang saya bikin, karena saya bikin namanya kan bilioner saham. Tujuan saya memang mau mengubah duit yang kecil ini menjadi billion ya, atau jadi 1 miliar. Jadi makanya saya membuat bahwa uang kecil itu sebenarnya bisa menjadi besar di market asal dengan cara yang benar gitu. Bukan kayak orang sembarangan all in 100 juta, menganggap 100 juta pasti lebih gampang jadi 1 miliar. Belum tentu. Saya pernah trading pakai 100 juta, buktinya habis 70%, sisa 30 juta. Sakit banget gitu. Kayak gitu mungkin Om. Oke, jadi mungkin saya izin ringkas ya kok ya. Jadi compounding ya memang betul sih. Waktu saya cerita sedikit, waktu saya hot season 5, memang caranya juga compounding gitu ya. Dari 14 juta, untung 1 juta kan 15 juta. Cuan 1%-nya kan berarti lebih gede lagi, lebih gede lagi, lebih gede lagi. Ya lama-lama makin besar gitu. Jadi compounding juga biasanya di teman-teman investasi juga sama tuh. Ya mereka bisa, terkesan mungkin nggak mungkin ya kok 1 juta 1 miliar gitu. Tapi memang compounding seperti itu teman-teman. Cuman seperti yang Koben bilang, dengan cara yang benar. Nah, gitu ya. Jadi banyak sekali yang nggak dilihat tuh prosesnya. Gitu. Oke kok. Nah, bicara tentang modal dulu kali ya kok ya. Jadi kan tadi kan banyak analogi kan, Koko analogi dari 1 juta. Ya memang tadi sebelum live ini kan saya sambil nunggu Koko nih, saya kan cerita-cerita sedikit ya. Gitu, cerita-cerita sedikit. Jadi saya bilang memang
justru kesempatan yang bagus kalau untuk belajar ya dengan modal yang kecil gitu. Nah, menurut pandangan Koko sendiri, untuk sebagai pemula nih, apalagi di scalping, nah kira-kira untuk start belajarnya itu kira-kira apakah boleh langsung kita lebihkan sedikit dananya gitu ya, atau coba dulu deh main yang satu lot dua lot dulu, atau gimana nih menurut Koko idealnya? Oke. Dulu saya waktu ngomong ke teman-teman belajar deh kalau mau masuk contoh ya, saya paling Hmm. anti dulu saham-saham yang kayak Slis, kayak PCAR hari ini yang aneh-aneh gitu, Hmm. Pico gitu. Hmm. Saya dulu paling anti. Saya takut saham-saham jin dulu. Saya takut tuh kayak Hmm. Bapak yang SMDM yang bisa dalam hitungan detik itu Ya, bisa kayak kemarin ARB saham ya. Toru ya. Yang bisa tiba-tiba dalam hitungan jentikan jari itu bisa ARB langsung. Dulu saya takut. Karena nggak ngerti kan. Jadi coba belajar pakai satu lot. Itu paling gampang untuk mendapatkan psikologi masing-masing saham. Jadi masing-masing saham itu punya psikologi masing-masing. Karena yang gerakin kan juga manusia, bukan robot gitu loh. Setiap Hmm. saham itu pasti ada penggeraknya atau market makernya namanya. Dan kita harus memahami. Contoh, kalau teman-teman sudah sering ngikuti saham-saham yang kayak karakternya kayak Selis, kayak Call, tuh satu tuh pemainnya. Sama, persis permainannya sama. INDX, Bapak, Ricci, itu satu pemainnya sama. Karakternya itu kita bisa belajar dengan pakai satu lot. Walaupun mungkin teman-teman punya modal ratusan juta, let's say ada yang bilang, kok saya punya dana 5 miliar, gimana cara scalpingan? No, 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 no. Jangan pakai miliaran dulu. Ya menurut saya, bahkan Mas Bekti aja dia belajar pakai 5 juta pertamanya. 5 juta. Hmm. Bahkan saya bilang pakai 1 juta sudah cukup. Kenapa? Tes satu, masuk satu saham, pakai satu lot. Jadi untuk mempelajari karakternya. Dan juga nanti ada namanya cara masuk entry yang tepat. Dia tadi ada yang komen juga kayak, kok ini katanya mau tanya scalping itu kan kok bisa gimana kita tahu market apa ada bantingan gitu. Tiap kali saya masuk pasti diguyur turun. Jangankan Anda, jangankan Om Silent semuanya juga. Kalau kita Hmm. masuk pasti langsung diturunin, apalagi masuknya rame-rame. Apalagi saya punya Betul. teman, nggak tahu Om Silent mungkin punya grup sendiri, saya juga punya grup Hmm. sendiri gitu ya. Ketika kita teraba rame-rame yang sudah sering ikut saya di TikTok, coba deh kita masuknya rame-rame di satu harga. Misalnya contoh, saya bilang saya HK Selis ya, semua orang HK Selis di harga yang sama. Nggak jalan tuh jadinya jadi diem dia, bahkan cenderung lebih keturun. Hmm. Karena apa? Market maker paling benci retail yang masuknya rame-rame. Lebih Betul. makanya saya bilang scalping itu lebih bagus mandiri. Masuk sendiri, keluar sendiri. Dan jangan serakah kalau sudah dikasih 3-5 tik, ya take profit. Jangan lagi, wah ini kayaknya bisa arah nih, kayaknya bisa arah nih. Tadi lihat deh TNCA, bisa arah, dibanting sampai ARB kan. Nah, itu saya juga Hmm. nggak masuk. Jadi intinya kalau namanya scalpingan itu lebih ke mencukupkan diri ya. Lebih ke fokus di 1-2%-nya kalau saya di 3-5 tik bahkan 1-2% saya udah buang. Dan yang paling penting biar bisa berhasil itu lebih ke saya bilang teknik entry-nya ya. Teknik entry, bid over, formasi serang itu paling penting sekali. Dan itu saya belajar pakai duit puluhan juta. Nggak belajar di kelas-kelas manapun, belajar sendiri gitu. Nggak ada yang mau ngajarin kita di market ini. Bahkan saya lu nyari Mas Bekti gitu ya, Kojon, MG gitu. Jawabannya pasti ya jam terbang gitu. Nggak bisa Hmm. diajarin sampai gimana-gimana. Teori mungkin saya bisa kasih, Om Silent pasti bisa kasih karena kita Hmm. praktisi. Tapi balik lagi, contoh ya, kita berdua trading nih, teman-teman ikut saya sama Om Silent trading bareng. Saya cuan belum tentu Om Silent cuan. Om Silent cuan belum tentu saya cuan. Tadi pagi, Betul. tadi aja ya market hari ini, teman-teman di satu grup itu cuan call. Saya ada posting tuh di story saya. Semua cuan happy cuan call. 3 kali kok. Kami bolak-balik katanya. Saya cut loss di call. Percaya? Nah, jadi rezeki itu tetap beda-beda. Walaupun saya bisa trading pun, gimana ya? Rezeki masing-masing lah kalau scalpingan. Makanya saya lebih mikir teknik entry itu harus tepat. Saya kalau sudah counter position, misal contoh orang lagi sudah keluar, saya baru masuk. Nah, biasanya kita bakal salah gitu. Jadi hati-hati dengan counter position sih kalau saya bilang. Oke, oke kok, mantap banget nih. Saya ada notice juga nih buat teman-teman pembelajaran bahwasanya belajar start dari kecil gitu ya. Saya juga selalu sering remind sih kalau ada tanya saya udah coba dulu satu lot. Untuk apa? Kayak tadi Koben bilang kan untuk membaca karakteristiknya. Nah ini juga penting nih karena kalau kita ngomong scalping, bener yang kayak Koben bilang cukup selis gitu ya. Terus abis itu apa call misalnya. Asal udah tahu polanya itu bisa ngulang-ngulang gitu ya kok ya. Jadi setiap Betul. saham tuh punya karakteristik yang beda-beda gitu antar satu saham dengan yang lain. Nah, kalau kita udah bisa nemu karakteristik tersebut gitu ya, maka ya kayak tadi Koben bilang, satu emiten meskipun cuan 1-2% tapi bisa 3-4 kali
gitu. Nah, Betul. gimana cara cari tahu karakteristiknya? Bisa dari modal satu lot dulu, ya satu lot dulu Betul. teman-teman untuk bisa mantau. Oh ternyata polanya gini ya. Nanti pola berikutnya muncul, baru bisa mungkin tambahin 10 lot atau 100 lot. Gitu ya, Koben ya. Saya ringkas ya. Betul banget. Oh, oke. Jadi lanjut nih kok, lanjut nih. Karena bahas scalping sih nggak ada habisnya ya kok ya. Pasti banyak banget yang tertarik. Nah, oke kok. Tadi kan Koko ada udah sebutin nih titik entry, terus ada sebutin alat perangnya dan sebagainya. Nah, mungkin bisa diceritain yang basicnya dulu kali ya, kok. Mungkin Koko kalau mau bagi tips, basic dari scalping itu apa yang harus diperhatikan? Kadang kan orang ada yang nanya, apakah harus lihat bid offer atau harus lihat chart dulu baru beli atau gimana nih? Nah, menurut Koko gimana? Jadi biasanya kalau malam sih saya screening ya. Sebenarnya saya Mhm. screening, tapi akhir-akhir ini saya jarang screening karena uh, teman-teman di grup tuh sekarang motonya HK ya, nggak HK nggak cuan pokoknya. HK aja dulu pokoknya. Jadi saya jujur sekarang jarang banget screening. Jadi cuma dulu biasanya saya screening kayak bisa 10, 15 barang gitu. Tapi biasanya dari 15 yang saya screening, nggak satu pun jalan, malahan pagi-pagi yang jalan yang aneh-aneh Mhm. biasanya. Kayak tadi pagi yang jalan pertama tuh yang aneh-aneh, PCAR, ya nggak masuk dalam Mhm. screening kita sebenarnya. Tapi intinya kalau yang pertama kali itu harus punya modal screening dulu. Satu, screening. Yang kedua tuh Oke. harus tahu charting ya. Kalau sudah screening tuh harus tahu charting, nggak cuma bermodal kayak memanfaatkan aplikasi banyak ya sekarang mungkin orang banyak-banyak pakai kayak data saham Indonesia atau pakai bot gitu ya. Banyak kan orang zaman Mhm. sekarang pakai-pakai yang begituan. Tapi I think kayak kita juga perlu basic technical. Jadi apapun itu namanya basic technical, minimal chart daily harus tahu lah. Chart secara daily untuk tahu tren aja gitu. Untuk mengetahui kayak oh ini sudah turun banyak nih, contoh AHAB sudah turun berhari-hari gitu ya. Ini Mhm. saatnya technical rebound gitu. Misalnya setidaknya support resist harus tahu lah. Support resist harus tahu. Baru yang paling penting jangan scalping kan dulu buta-butaan kayak cuma nanya hari ini HK Mhm. apa nggak tahu, support resist nggak. Jadi yang paling penting itu tahu super resist dulu ya, tahu tren, kemudian baru running trade. Ya di hari H-nya itu running trade itu penting banget buat saya. Running trade, kemudian juga ya kalau teknik entry HK aja lah kalau saya. Oke. Oke kok. Nah ini mungkin saya izin bilang dulu ya, teman-teman, kalau suara Koben kecil kan beliau lagi ada di perjalanan ya. Jadi teman-teman mungkin bisa pakai hands free gitu ya, atau gedein volumenya ya karena beliau lagi di Sorry, perjalanan sorry, jadi sorry. agak Iya, sedikit. agak kecil. Iya ya teman-teman ya. Nanti juga video ini di save kok ya di postingan IG STA, nanti juga di tag di IG-nya Koben. Jadi teman-teman bisa tonton. Oke kok, melanjutkan nih tadi pembahasan yang Koko ini menarik. Tadi kan Koko bilang kalau untuk teknik entry scalping Koko kan berarti mostly banyak kan langsung HK ya. Jadi mungkin buat Tapi pakai teman-teman yang money belum tahu management HK, ya, nggak all in ya, nggak all in. iya tetap, iya. Aku Tadi baru mau soalnya nanya itu tuh. Soalnya tadi ada yang bilang mustahil 1 juta jadi 1 miliar dalam waktu 8 bulan mustahil. Bener, memang sangat mustahil itu. Kalau dipikir itu sangat Mhm. sangat mustahil gitu ya. Bahkan saya juga belum bisa menunjukkan hasil saya, oh ini duit 1 juta saya jadi 1 miliar. Memang saya belum bisa menunjukkan hal tersebut, tapi memang kalau kita lihat ada orang-orang ya kayak mungkin postingan Kojon ya, John Henry Jaya, Mhm. itu Mas Bekti ya, memang praktisi-praktisi itu telah membuktikan duit kecil itu bisa dikompounding hingga ratusan persen. Bahkan kayak 800% 1 bulan itu sangat mungkin loh. Jadi Anda hitung sendiri aja kalau 10 juta kayak Om Selen kemarin di Hot Championship kelima ya, itu kan di Champions League Mhm. juga mulai dari 14 juta dengan gain berapa ratus persen gitu. Itu tinggal dihitung aja dalam waktu 1 bulan loh. Jadi memang kalau dibilang capek, capek banget. Kalau kita lagi championship tuh capek banget. Capek luar biasa. Betul. Apalagi kalau yang championshipnya pakai ganjil-ganjil ya. Maksudnya dia kerja sendiri. Itu lebih capek lagi. Tapi kalau ngikut market aja, ya capeknya untuk konsentrasi aja gitu. Tapi kalau sebagai market maker lebih capek lagi. Mulai dari ganjil-ganjilnya, mulai dari modal-modal yang capek Mhm. banget lah. Jadi yang itu sebenarnya Oke. tabir-tabir yang nggak perlu kita buka juga sebenarnya cukup tahu aja. Cuman intinya Mhm. ya memang nggak mudah lah untuk mengcompounding duit 1 juta jadi 1 miliar. But it's possible. Katakanlah nggak jadi 1 miliar pun jadi 10 juta aja itu udah bagus banget gitu. Yang penting tahu caranya. Betul. Ketika sudah tahu caranya dari 1 juta jadi 10 juta, itu baru bisa kita bikin dari 10 juta jadi 100 juta. 100 juta jadi 1 miliar. Asal apa? Caranya dari 1 juta ini jadi 2 dulu.
Sudah dari 2 jadi 10 dulu. Jangan cerita 1 miliarnya aja lah. Dari 1 ke 2 aja dulu. Coba berapa bulan, teman-teman. Coba pakai 1 juta. Duitnya gain tanpa di top up ya. Tanpa di top up, tanpa di withdraw 1 juta. Plus 1 juta berarti kan ibaratnya sudah gain 100% ya. Coba bisa berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu dulu fokusnya. Jadi dari 1 ke 2 dulu. Baru kita cerita dari 1 ke 10. Baru nanti dari 10 ke 100. Baru jadi 1 miliarnya. Jadi nggak ada hasil yang instan. Saya butuh waktu bulanan. Bahkan Mas Bekti itu butuh belasan tahun. Baru bisa mengubah duit 5 jutanya itu. Sampai sekarang miliaran. Nggak mungkin 8 bulan. Nggak mungkin bodoh-bodoh 8 bulan langsung jadi cuan. Nggak mungkin. Jadi itu memang sangat it's possible. Saya setuju dengan yang komen tadi. Thank you banget. Jadi itu hanyalah ibaratnya kayak membuat kita jadi semangat, it's possible gitu, it's possible gitu, bukan nggak mungkin tapi it's possible. Oke, setuju banget sih kok. Jadi mungkin buat teman-teman biar gak salah paham ya. Jadi yang tadi Koben maksud 1 juta ke 1 miliar itu sebenarnya lebih ke arah compoundingnya teman-teman ya. Jadi teknik compounding yang udah kita bahas itu sangat mungkin banget gitu. Jadi kalau teman-teman geluti dunia investasi juga mostly mereka compounding tuh. Dari 10 betul, ada yang dapat beggar, duit beggarnya diinvestasi lagi, beggar lagi, diinvestasi lagi ya. Kalau dalam hitungan tabel ya akan jadi berkali-kali lipat. Cuman bukan dijadikan patokan ya harus 1M. Ya, setuju banget sama yang Koben bilang. Ya jadi jangan salah paham ya teman-teman ya. Dan habis ini saya top up 1 juta deh. Gue mau dapat 1M nih dalam 8 bulan. Ya jangan begitu juga. Banyak yang harus pelajari dulu kayak tadi yang Koben bilang basic. Ya, boro-boro mau 1M, support resist aja ditanya bingung ya Koben ya. Gimana mau dapat 1 miliar gitu kan. Jadi harus pelajari dulu. Oke. Nah, Koben tanya nih, tadi kan ada bahas-bahas all in gitu ya. Kalau saya kan waktu kompetisi ya terpaksa ya, namanya kompetisi kan high risk return kan harus all in gitu. Nah, kalau Koben sendiri dalam real tiap harinya nih, kira-kira kalau scalping itu menurut Koben perlu pakai money management atau all in aja, yang penting udah siap konsekuensi gitu, atau gimana menurut Koben? Saya ada ini nih, suka nih beberapa komentar ya. Jadi awal-awal saya beralih dari seorang swing trader menjadi scalper, itu saya pakai duit 10 juta. Nggak sampai 1 minggu duit saya tinggal 3 juta, percaya nggak? Lihat running trade, wah nih rame nih, orang HK nih lewat-lewat nih kayaknya, goto, saya HK goto, HK turun, cut loss, katanya kan harus disiplin cut loss, 1% harus buang. Saya dulu disiplin, saking disiplinnya saya, duit 10 juta tuh dalam waktu 1 minggu tinggal 3 juta, bos. Jadi jangan dipandang bahwa gampang ya scalping tuh. Scalping itu buang duit 10 juta jadi 3 juta tuh sebentar doang, pakai seminggu coy. Masuk, nanti ganti lagi. Kadang-kadang apalagi masalah gini nih. Saya HK call. Belum jalan nih saham call-nya. Yang jalan selis. Saya cut loss tuh call, saya pindahin ke selis. Apa yang terjadi? Selisnya turun, call-nya turun. Selalu kayak gitu. Jadi apanya harus disiplin cut loss. 1% tiap kali saya buang. 1% buang. Akhirnya lama-lama duit 10 juta saya habis jadi 3 juta. Makanya saya bilang 1 juta jadi 1 miliar tuh terdengar gampang. Tapi pada prakteknya Anda harus tergantung. Makanya saya kenapa bilang pakai 1 juta. Supaya nggak kayak saya. 10 juta tinggal 3 juta dalam waktu seminggu. Kalau 1 juta hilang misalnya katakan dalam seminggu, ya masih bisa makan lah ya kan, masih bisa anggap aja biaya belajar. Bahkan kalau lu mau bisnis pun duit 1 juta nggak bisa sekarang, bisnis apaan susah. Mau buka franchise jualan Thai tea boba juga nggak bisa pakai duit 1 juta bos. Jadi it's possible kalau di saham kita coba pakai duit 1 juta untuk belajar apa? Belajar dulu ritme market gitu ya. Ritme market, bahkan kalau Anda trading sebelahan dulu sama kita berdua juga belum tentu cuan kok. Karena psikologi kita sudah pasti beda. Psikologi kita pasti beda. Dan kemudian, apa lagi tadi pertanyaannya? Jadi lupa deh. Oke, pertanyaan tadi yang terkait ini sih, dari Koko sendiri lebih suka ya all in atau gimana gitu? Oke, jadi gini. Selalu saya punya RDN lebih dari 1. Saya percaya Om Silent juga pasti waktu Home Championship pasti punya RDN lebih dari 1. Itu kunci yang paling penting. Yang kalau Anda mikir polos-polos, nggak mungkin seorang kita itu punya RDN cuma sebiji. Yang dipakai untuk all in, itu pasti kita pakai sangat ketat sekali dalam hal take profit dan juga entry harus hati-hati. Jadi ada namanya RDN tumbal kalau saya ya. Jadi ada RDN tumbal yang dipakai untuk satu lot tadi. Masuknya 1 lot. Spam ya. Udah cakep nih kayaknya. Baru kita hajar pakai duit yang all in kayak gitu. Jangan all in. Saya punya kan RDN yang tadi saya bilang. All in 10 juta saya pakai
bukannya naik malah langsung turun. Kadang-kadang langsung ARB lagi. Kalau saya tradingnya, misal katakanlah tadi Anda HK fire di ARA misalnya, tiba-tiba besok Anda baru mau HK lagi fire, kena cuci piring, pasti kena ARB kayak yang sering-sering gitu ya, SMDM, Bapak lah, INDX yang kayak gitu-gitu. Kalau Anda all in pakai duit 10 juta, mati meninggal pasti. Makanya saya selalu kita siapkan ada namanya RDN untuk, coba dulu satu lot tadi namanya. Coba dulu. Oh, sudah dapat ritmenya, hajar pakai yang gede kayak gitu. Kalaupun nyangkut satu lot kan nggak masalah. Nyangkut nih, nyangkut nih, loss 12%. Nggak apa-apa, tinggal Anda pukul aja pakai duit 10 juta di bawah. Dijamin cuan kok. Saya percaya deh sama saya. Kalau mau all in, kalau sudah RDN tumbalnya itu sudah di atas 10-12%, 15 ya, pukul aja di harga bawah. Nggak ada saham namanya turun terus. Pasti ada naiknya. Dijamin. Contohnya PNL Live kemarin ya. Saya HK tuh pakai yang tumbal-tumbalan di harga 500-an. Diajak ke 460, bukannya kaget, saya senang banget. Saya beli di paling bawah. Pukul pakai duit gede-gede. Kayak gitu caranya. Esa ya, yang kayak itu begitu tuh. Hanya dengan masuk, baru dapat psikologinya. Kalau cuma melihat chart, melihat kayak pasti, nantilah tunggu di support. Ketika di support bukannya kita beli. Nantilah tunggu mantul lagi. Ya kan pasti kayak gitu. Sudah mantul apa? Ini ketinggian sudah nih, nggak usah masuk. Always kan? Setuju nggak? Jadi intinya saya bilang punya RDN lebih dari satu lah. Jangan sampai 19 juga kebanyakan ya. Ya saya punya 2-3 biji untuk macam-macam lah fungsinya. Ada yang untuk swing, ada yang untuk scalping, ada yang untuk tumbal, ada yang untuk isi jadi tong sampah. Banyak ya, banyak-banyak RDN tuh macam-macam kalau saya. Oke. Kalau soal sekuritas saya juga Pak, mostly rata-rata pasti ada lebih dari satu lah ya. Ya tujuannya beragam untuk invest, swing, dan lain-lain lah ya untuk kepentingan masing-masing. Betul. Oke, berarti ini juga mungkin jadi pembelajaran juga ya buat teman-teman bahwa saya mungkin ya dari saya pribadi sih dan Koben juga mungkin setuju ya nggak recommended untuk awal teman-teman langsung hajar all in kali ya kok ya. Dan that's why kan tadi Koben ada satu akun yang tes dulu, bahkan seorang Koben pun juga tes dulu nih pakai akun tumbalnya bisa dalam tanda kutip. Kalau udah oke baru gitu. Nah, bayangin yang udah praktisi pun tetap memperhatikan resikonya. Nah, apalagi teman-teman yang baru belajar gitu. Jadi tentu harus memperhatikan resiko-resikonya. Oke, kok ini masih berkaitan sih. Tadi ada yang nanya. Ini terkait risk reward. Tadi kan Koben cerita, Koben itu disiplin pokoknya 1%. Ya, pokoknya 1%. Nah, kira-kira kalau risk reward-nya untuk scalping Koben itu sendiri berapa? Kan tadi udah disebutin stop loss misalnya 1% nih. Nah, untuk profitnya, idealnya. Oke. Kalau saya sih kalau cut loss ya 1-2% lah ya. Kalau take profit 2-3%. Itu alias 3-5 tick itu sudah 2-3%. Udah bagus banget. Jadi 2-3%. Kalau teman-teman lihat saya selalu rekap ya. Saya punya IG Reels atau IG Story itu selalu sekitar 1-2% saya udah take profit ya. Kadang-kadang 3% kayak gitu. Cut loss ya 1-2% lah. Kadang-kadang takutnya yang langsung jebol atau ARB itu susah di cut loss biasanya. Jadi kalau risk reward sih kalau saya kayak gitu. Oke, berarti ya 1% banding 2-3% ya. Lebih dari itu bonus lah ya kok ya. Lebih dari itu bonus ya. Kadang-kadang ada juga. Kadang-kadang kita tinggal kencing ya kan. Tiba-tiba dia naik 10% ya. Puji Tuhan. Tapi kadang-kadang kita baru geser gorden langsung ARB ya. Itu ya puji Tuhan juga lah. Oke. Nah, kok menarik nih. Bahas tentang stop loss kan. Kalau mungkin scalper kan biasa udah standby di laptop dan ya rata-rata mungkin jualnya manual gitu ya. Udah standby. Tinggal siap-siap aja nih kalau nggak beres tinggal haki gitu kan mungkin sebagian orang. Nah kalau Koben apakah tetap pasang automatic order ya mungkin sometimes nggak berlaku ya karena kalau kayak cerita emiten yang tiba-tiba ARB kan kericik. Oh berarti nggak pernah ya? Berarti jualnya langsung standby ya kok ya? Jual di kiri, atau gimana? Oke, berarti langsung haki ya? Oke. Ya mungkin setuju juga sih karena yang namanya scalping kan emitennya fluktuasinya tinggi ya teman-teman. Jadi ya, kayak tadi Koben bilang ke toilet dikit, contohnya ARB ya entah ARB tiba-tiba. Jadi sometimes automatic reject. Ya saya juga sering sih beberapa kali automatic reject karena fluktuasinya sekali turun langsung banting ARB. Oke kok ini kayaknya ada yang nanya nih. Coba saya baca dulu. Kok di tahun Oh iya, oke. Oh, baterai sisa berapa persen kok? Sorry. 5 lah. 5. Ya udah kita ngobrol sampai sehabisnya aja ya kok ya. Oke. Kok ini mungkin Oke, kapal kok ada pertanyaan nih mungkin bisa dibilang pertanyaan penutup kali ya sebelum HP Koben
Abis kok di tahun pertama apakah ngerasa susah dalam trading dan bagaimana cara Koben untuk punya motivasi untuk bisa bangkit hingga detik sekarang? Kalau namanya baru menginjak 1 tahun, 2 tahun, bahkan saya sampai hari ini ya, kerjaan saya tiap hari masih kena mental ya. Orang-orang pada happy cuan saya nyangkut. Apalagi saya menyandang gelar sebagai mentor ya di grup, bikin malu aja kalau orang lain cuan saya nyangkut ya kan. Jadi semua, jadi itu ya namanya manusia lu pertanyaannya seperti itu. Bahkan Mas Bekti, Om Ben ya, bahkan Kojon, kerjanya tiap hari juga cut loss gitu. Tetap tiap hari kena mental. Lu lihat nggak waktu Kojon cut loss bumi sekian detik hilang Bumi ya, berapa betul. miliar gitu. Betul. Jadi saya lihat postingan Ko Daniel gitu ya. Bahkan trader-trader yang sudah profesional tuh pasti kena mental, tetap kayak ruginya bedanya cuma porsi ya. Kita kayak rugi 100.000 sudah, aduh saya hari ini rugi. Mereka ruginya 3 miliar bos dalam hitungan detik doang gitu. 5 miliar gitu dalam hitungan detik doang. Jadi bedanya mentalnya aja. Mereka cut loss 5 miliar mah ketawa-ketawa ya. Kita mah cut loss baru 500.000 sudah macam mau mati aja sudah. Udah standar sih basic. Buat kalau ditanya motivasi, selain motivasi saya ingin tadi saya bilang ya menjadi bilioner saham ya. Karena nama grupnya kan bilioner saham. Bilioner saham itu saya buat bukan karena saya sudah jadi bilioner. Karena saya bukan seorang bilioner lah, saya mau mengubah diri saya menjadi seorang bilioner, dan bukan cuma saya, tapi juga banyak orang yang mau mengubah dirinya menjadi seorang bilioner. Makanya nama grup itu saya berikan nama bilioner saham supaya doa ya, namanya kan nama itu adalah doa. Nama adalah doa. Betul. Jadi bukan karena saya sudah berhasil baru saya bikin, oh saya sudah trading miliaran, makanya saya bikin namanya bilioner, bukan. Tapi saya buat nama ini karena saya percaya saya dan semua teman-teman di grup sometime akan menjadi seorang bilioner di saham. Nah, jadi motivasinya setiap kali saya down, amin ya. Jadi setiap kali saya down, semua penonton di sini, Om Silent, semua ada berapa orang nih nonton? 167 orang, saya doakan semuanya sometime RDN kita semua bisa mencapai 1 billion, menjadi bilioner saham. Ya, amin. Amin. Ketik amin ya teman-teman. Jangan 1 miliarnya nyangkut. 1 miliarnya saldo RDN gitu ya. Saldo RDN tiap HK 1 miliar gitu ya. Amin. Jadi itulah sebenarnya motivasi saya kalau ditanya. Ya tiap kali saya down saya selalu ingat saya ini mentor gitu. Saya juga bertanggung jawab di grup yang namanya bilioner saham. Meskipun sampai hari ini saya belum bilioner juga. Ya saya percaya sometime. Saya kan juga baru ya, masih 2 tahun gitu. Sometime saya percaya jangankan menjadi bilioner. Sometime kita akan menjadi seorang market maker. Itu sudah pasti lah. Oke, berarti oke kok. Saya juga mungkin mau nambahin sedikit kalau tentang motivasi. Jadi teman-teman juga harus tentuin ya, teman-teman punya motivasi sendiri. Contoh kayak saya ya. Kalau saya dulu motivasinya saya harus buat orang tua saya harus stop kerja nih, banting tulang nih, gitu. Karena mungkin usianya udah tua banget ya, udah nggak kuat tapi maksa kerja. Motivasi saya apa? Belajar pasar sama mati-matian. Ya untuk bisa Bu, Pak, udah ya stop, udah nggak usah kerja gitu. Semua biaya biar saya tanggung. Jadi teman-teman pastikan punya motivasi teman-teman yang lain gitu dengan kondisi yang teman-teman punya. Kayak tadi kalau Koben kan tujuannya mulia banget untuk membuat grup biar semua yang di grup tersebut, amin ya, bisa jadi punya RDN bilioner. Nah, jadi ada motivasi tersendiri. Nah, itu teman-teman yang bisa temuin ya teman-teman sendiri. Betul. Dengan motivasi itu saya yakin asal motivasinya bener ya, kayak tadi jangan jadi market maker yang jahat, ya jadi market maker yang baik. Saya yakin dengan usaha, dengan doa ya, tentunya dengan niat dan usaha, saya yakin teman-teman juga berhasil. Cuman proses berhasilnya mungkin nggak instan ya kok ya. Kayak tadi kan Koben cerita Mas Bekti aja bisa belasan tahun, gitu ya. Jadi memang butuh proses. Gitu. Oke sih. Coba ada pertanyaan lagi gak nih ya? HP Koben masih on nih soalnya. 3%. HP-nya Koben masih on nih. Masih 3%. Masih bisa. 3%. Oh, masih 3%. Oke, coba saya scroll dulu ya kok ya. Ini banyak, soalnya ketikannya amin semua nih kok. Saya jadi bingung nih. Udah macam lagi giveaway kita, amin. Iya, lagi giveaway. Aduh, jangan lupa tag ya nanti ya teman-temannya, jangan lupa di screenshot, jangan lupa tag kami berdua, ntar saya repost dah. Betul. Jangan lupa di Oke kok, ini ada satu pertanyaan nih kok dari Pak Sodik. Kalau Koben sendiri ada setting running trade gak tuh? Kalau ada gimana tuh? Atau default aja? Berarti default ya?
Default. Saya selalu setting default, cuman kalau yang lewatnya mahal-mahal gitu ya, harga sahamnya 10.000, nggak Hmm, beli saya. Kan belinya satu lot, nggak cukup duit saya. merendah sekali ya, luar biasa sekali Koben. Oke, berarti default ya, default ya kok ya. Jadi nggak Iya, bisa di. iya. Cuman ya tetap realistis ya kayak tadi yang Koben bilang kalau yang mungkin nggak sesuai kriteria mahal ya udah nggak usah dilihat gitu ya kok ya. Itu Iya, soalnya kalau scalping saham 10.000, 35 tik, habis di transaksi fee doang. broker fee, betul, betul, betul. Terus kadang geraknya lambat lagi. Iya, iya. Oke. Eh, berarti kalau scalper itu harus terjun langsung ya kok? Ini ada Oke. satu pertanyaan. Mungkin Jadi pertanyaan singkat gini lah. ya, sudah pasti terjun langsung lah, nggak mungkin pakai robot ya. Jadi harus kita belajar sendiri. Jadi buat sambilan sebelum saya mati, saya izin sama Om Thailand ya. Jadi saya Oke, juga oke ada boleh. kelas scalper, boleh ya. Hmm, Jadi saya juga boleh, ada boleh, kelas boleh. scalper academy nih buat teman-teman yang tadi nanya kayak gimana cara bid offer, baca bid offer, gimana taunya tentang pola serangan, pola buangan. Oh, ini kayaknya sudah pola buangan, kita jangan masuk lagi. Oh, ini ARB-nya masih aman nih, kita gimana bisa masuk lagi dan cuan gitu kayak Cak kemarin ya. Kita beli di ARB, kemudian kita beli PCAR, saya juga beli di ARB kemarin. Kok bisa sih beli-beli yang kayak gitu? Lihat pola-pola serangan dan lihat pola-pola buangan itu gimana gitu ya. Dan mungkin teman-teman buat yang mau belajar, silakan di Scalper Academy batch keempat ya. Itu nanti tanggal 15 Oktober ini kita akan ada kelas Mhm. khusus ya. Dan ini memang untuk kelas yang lebih intermediate ya buat teman-teman yang sudah sering trading gitu. Bahkan tapi untuk pemula juga valuable banget buat teman-teman belajar di Scalper Academy. Saya akan share semuanya tentang ilmu mulai dari screening ya, mulai dari charting, kemudian mulai dari bagaimana membaca running trade, dan trading itu mulai cukup di jam 9 sampai jam 10 aja sebenarnya ya, di prime time, karena pasti banyak ada yang kerja atau kuliah atau bisnis gitu ya, Hmm. repot. Jam scalpingan yang paling mantap itu jam 9 sampai jam 10 pagi aja sebenarnya. Kemudian gimana caranya HK, Haki taunya, oh ini saham-saham jin nih berbahaya, tapi bisa tetap cuan gimana, dan bagaimana belajar tentang mindset, psikologi, semuanya akan saya share di Scalper Academy. Buat teman-teman tadi, gimana terjun langsung, mungkin Scalper Academy adalah salah satu jawabannya. Saya juga sering sharing ya di IG, jadi buat teman-teman silahkan follow IG saya di Bensviria dan IG Om Silent di atas ya, ada IG-nya, silahkan di Oke. follow IG kita berdua. Mungkin itu aja. Oke, jadi buat teman-teman yang mau belajar lebih intens ya kok ya, karena kan memang scalping nggak bisa dibahas 1 jam kayak gini ya kok ya. Jadi panjang banget, so teman-teman buat yang mau bisa follow IG-nya Kobens. Ya kalau saya sih opennya masih lama tuh akhir tahun ya, jadi nanti ditunggu. Intinya follow IG kita berdua untuk tahu info-info berikutnya. Ini kayak Kobennya udah live ya, Kobennya kayaknya udah live nih. Nampaknya sinyal baterai sudah habis ya. Oke, teman-teman ada yang mau nanya mungkin? Saya mungkin masih akan jawab beberapa pertanyaan. Ya, ya 15 menit lah kalau ada yang mau. Boleh lah. Ya, kalau ada yang mau nanya terkait scalping boleh. Karena kebetulan ya saya nggak praktisi kayak Koben ya. Kalau Koben kan tiap hari. Tapi kalau saya lebih suka ke arah swing. Jadi saya lebih suka main-main nyantai. Jadi di support, terbang krisis, saya jual. Ada yang mau tanya mungkin? Kalau nggak saya tutup aja sih. Ya, ada yang mau tanya mungkin? Kebetulan saya ada janji di 2020 sih, jadi masih ada waktu nih. Untuk tanggalnya itu tadi bisa follow IG-nya Kobens ya. Giveaway 500.000. Nantilah itu IG live saya sendiri gitu. Jadi buat teman-teman nih mungkin followersnya Koben juga atau followers baru FTA, saya juga setiap malam Kamis live IG ya, tanya-tanya jawab tentang pasar modal gitu ya, tentang saham free. Jadi kalau kalian mau join tiap malam Kamis ya, saya free. Jadi kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Om, kalau modal 1-2 juta tapi kerja nggak bisa scalping gimana? Seperti yang tadi Koben bilang, saya setuju ya. Tadi sebelum videonya berhenti, Koben bilang kan ada prime time. Jadi memang di pasar saham itu ada waktu-waktunya, teman-teman. Ya ada waktu-waktu di mana transaksi atau fluktuasinya itu tinggi. Ya paling paling ketat ya tadi kayak Koben bilang tuh, jam 9 sampai jam 10. Atau spesifiknya dari jam 9 sampai jam 9.15. Itu kalau versi saya. Jadi best time untuk scalping di situ. Lalu ada lagi menjelang closing sesi 1. Berarti kalau sekarang kan closing 11.30 WIB ya. Maka berarti di jam 11 sudah standby. Biasanya udah mulai banyak emiten yang digoreng. Biar penutupannya bagus sesi 1,
sesi istirahat dibicarain banyak orang, sesi 2 bandar bisa jualan. Gitu. Lalu pembukaan lagi sesi awal sama penutupan di jam 2.40 biasanya udah ramai. Itu prime time. Jadi sebenarnya kalau kita kerja, kita scalping juga nggak harus mantau terus-terusan. Kita cukup fokus luangin waktu di beberapa waktu yang tadi. Ya mungkin bisa lah bagi kita ke toilet dulu atau apa. Tapi kalau kalian yang memang full time yang nggak bisa mantau sama sekali, ya mungkin Anda harus teman-teman coba belajar kayak trading lain. Karena mau bagaimanapun scalping ya pakai waktu gitu. Anda nggak punya waktu untuk scalping ya sulit ya, atau bisa dibilang agak-agak sulit gitu. Kalau silent trader kelasnya saya jarang buka sih. Ya 3 bulan sekali. Ini pun udah batch 8 terakhir. Nanti batch 9, batch B ya batch 8. Ya batch 9 mungkin Desember ya. Tapi kalau saya nggak spesifik scalping, tapi general. Ya pokoknya follow aja Instagram. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya, mungkin saya masih bersedia. Untuk swing ya, intinya balik lagi, teman-teman sebelum jauh kok, atau Om, saya mau sukses nih, di scalping saya mau sukses di swing. Pelajari dulu yang paling basic. Gitu. Kayak contoh paling simpel, kayak tadi Koben kan juga bilang, saya setuju banget, support resist aja belum tahu gimana mau sukses, gitu. Gimana kita mau mengubah tadi 1 miliar, 1 juta jadi 1 M. Kalau support aja kita belum paham. Ya gak sih? Ya kadang kita pun ditanya support resist pun kita masih bingung. Nah berarti teman-teman belum siap nih untuk next level. Gimana cara siapnya? Belajar. Belajar paling baik di mana? Belajar paling baik itu di market. Itu udah paling bagus. Gitu. Tetap perlu mentor untuk nge-guiding kita, tapi untuk mencapai kesuksesan diri kita sendiri, itu harus dilatihnya di market. Gitu. Jadi nggak bisa kita terima teori, kita harus praktek. Nanti dari teori Anda combine dengan praktek, experience-nya dapat, nah itu nanti Anda akan ngembangin gaya trading Anda sendiri. Ya, jadi bayangin ya, satu scalper dengan scalper yang lain pasti gaya tradingnya beda. Pasti, gitu. Jadi kalau Anda misalnya belajar sama A sama B, dua-duanya mungkin berhasil, tapi dua-duanya punya gaya yang beda. Gitu. Jadi Anda bisa nemuin gaya trading Anda dengan cara ya teman-teman benar-benar praktek. Ya. Scalping selalu clear pada hari yang sama, bebas. Kalau saya malah lebih suka beli sore, jual pagi. Ya, jadi kalau tadi Koben menganalogikan 1 juta 1 miliar compounding scalping, saya dulu pernah menganalogikan beli sore, jual pagi dapat 1%, 2% sama. Cuman caranya beda. Kalau itu di scalping, saya beli sore, jual pagi. Karena kan seperti yang tadi dibilang, prime time itu di jam-jam awal, apalagi di jam 9, 9.15, itu kan fluktuasinya tinggi. Nah, kalau kita bisa nemu emiten-emiten yang gap up, terserah abis itu mau ARB, tapi openingnya naik dulu 2-3%, kalau kita bisa rutin, itu udahlah tiap hari, gue sore buka jam 14.40, screening, beli di freeze time 14.50, HK, dapat langsung pasang otomatis, jual, order booking, udah selesai. Gitu aja 2%, 2%. Ya taruhlah ada gagal 1-2 kali, overall dapat mungkin 10%. Growth-nya per bulan. Tapi ya balik lagi, itu kan teori ya. Prakteknya ya balik lagi, tergantung money management teman-teman. Jadi intinya scalping itu, menurut pandangan saya pribadi, definisi scalping itu kan dalam waktu dekat, dalam jangka waktu dekat bisa menghasilkan profit. Jadi ada mau beli sore jual pagi juga nggak apa-apa sih. Itu lebih enak malah. Kita untuk tahap awal belajar lebih gampang. Karena kalau scalping kan, ya banyak faktor lah. Anda belajar bid offer pun, kondisi bid offer yang saham A dengan kondisi bid offer saham B beda. Gitu ya. Jadi banyak faktor dan benar-benar harus sering praktek. Tapi kalau beli sore jual pagi itu lebih mudah dipahami dulu sih untuk pemula. Saya pun waktu juara hot season 5 juga banyak kan beli sore jual pagi tuh. Udah all in aja. All in besok naik opening 15% lepas. Jadi saya dari 4 minggu ya, apa 5 minggu kompetisi rata-rata 80% dapat dari beli sore jual pagi. Gitu. Ya. Scalping time frame-nya gimana? Pasti menit. Cuman tetap untuk menganalisa pakai charting daily. Tetap ya. Kalau analisa pakai charting daily. Misalnya kita screening dulu nih malamnya, pakai daily dulu biar kita tahu tren hariannya nih naik atau enggak. Gitu. Ya kalau saya pribadi sih kalau emiten yang udah downtrend, bener-bener downtrend ya, saya pasti udah skip. Makanya kita butuh chart daily dulu. Nah, kalau chart daily udah, kita kan udah list tuh A, B, C, misalnya ada 10 saham.
ya besoknya kita pantau. Tapi balik lagi kayak yang Koben bilang juga, rata-rata ya nggak semua yang kita screening besok langsung jalan. Malah ada emiten yang tidak kita screening jalan di hari tersebut. Nah, itulah tugas kita melihat dengan time frame yang lebih kecil. Gimana? Ya pakai time frame menit. Ya bebas, 1 menit, 3 menit, 5 menit. Yang umum kan gitu ya, 1, 3, 5, 10, 30, 60. 1 jam ya, 60 menit ke 1 jam. Atau kalau kayak di Mirai, ada yang namanya time frame tick. Nah, itu saya pernah ajarin juga di YouTube channel Silent Trader ya, time frame tick. Ya, saya nggak tahu sih sekuritas lain ada gak ya, tapi di Mirai ada time frame tick. Nah, itu oke banget buat scalping di emiten yang fluktuasinya beneran tinggi. Ingat ya, yang fluktuasinya beneran tinggi. Ada 1 T jadi. Ya 1 T, 200 T gitu. Kalau 1 M kan berarti 1 menit, 2 menit. Nah, ini ada lagi time frame tick. Cuman nggak semua sekuritas ada. Tapi Mirai ada. Saya nggak tahu sekuritas lain ada atau enggak. Gitu. Cara screening BSJP, kalau saya ya, versi saya ya, ingat balik lagi kan gaya trading orang. Intinya, 1, cari yang memang ada transaksi atau volumenya besar dulu. Pokoknya itu dulu. Jadi jangan Anda BSJP tapi ini nggak ada volume. Ya, karena kan teorinya BSJP kita mencari emiten yang ramai dibicarakan orang, setelah closing market dibicarakan di forum-forum, orang pagi-pagi besok hakat. Nah, gimana cara orang-orang di forum ini membicarakan saham tersebut? Pasti dari volume. Gitu ya. Jadi, wah ini volumenya rame nih. Ya, ini volumenya rame banget hari ini di running trade kelihatan terus, pasti dibicarain. Nah, kalau teknikal di combine teknikal bagus, ya udah kita boleh beli. Gitu. Jadi, yang paling penting volume. Kalau saya ya, jadi nggak perlu pakai indikator ya, minimal Anda pakai volume. Gitu. Nah, volume ini juga perkembangan teknologi kan besar ya. Banyak bot-bot untuk screening. Nah, kita di Silent Trader juga ada bot tuh, ya. Dan sebenarnya for free ya di aplikasi FTA, namanya Silent Trader Academy. Teman-teman yang register pertama kali free sign up itu gratis bot yang di apps. Itu ada bot screening yang mana Anda bisa screening volume-volume yang meledak emiten real time. Jadi kalian yang mau coba download boleh juga download. Ya itu free kok. Ya 30 hari dapat free. Gitu. Ya setelah itu yang enggak ya, karena kan itu privilege. Tapi dengan perkembangan teknologi banyak sekali bot-bot yang bisa kita manfaatkan. Ya saya juga sering tuh. Karena saya kalau lagi malas screening udah saya cari aja deh emiten yang volumenya breakout. Udah saya tinggal filter dari 700 emiten ke filter 10, udah 10 itu yang saya buka chart. Oh ini oke nih. Tinggal dibuatin trading plan. Gitu. Ya kalau saya kuncinya di volume ya. Kuncinya sih saya di volume. Kalau BSJP besok langsung pasang sell atau lihat kondisi harga? Kalau saya biasa langsung. Jadi gini, kalau di Mirai itu nggak bisa 2. Maksudnya nggak bisa pasang TP, nggak bisa pasang stop loss bersamaan. Reject. Ya, jadi Anda kalau pengguna Mirai ini, Anda pasang order booking, Anda tabrakin pasang automatic sell, itu reject. Salah satu ke reject. Jadi kalau saya biasanya order booking sell, ya order booking sell, jual TP ya, maksudnya jual untung, ya sesuai dengan harga yang Anda tentukan, di jam 9 baru bisa kita pasang automatic order, mantap. Atau kalau memang Anda banyak waktu luang, langsung aja, ya langsung jual manual, jual di bid atau gimana terserah. Gitu. Jadi intinya saya sih antri jual dulu, ya antri jual untuk TP dulu, baru sisanya menyesuaikan. Ya cuman intinya kalau di Mirai nggak bisa pasang bareng, pasang harus setelah live market baru bisa. Aplikasinya apa? Silent Trader Academy. Dicek aja ya. Itu Anda bisa nonton morning briefing juga di sana. Video Bibos, itu juga video edukasi di YouTube channel FTA juga. Semua nanti akan diupload di sana. Gitu ya. Jadi for free 30 hari ya. Dapat botnya gratis. Free sign up. Bot screening, bot charting, sama bot alert. Cuman yang alert harus analisa ulang ya. Kadang suka error dia hasilnya. Bang, kalau beli sore jual pagi apakah nggak lebih untung? Kan bisa pakai margin. Kalau beli pagi sore, maksudnya gimana? Kalau beli pagi, oh itu fleksibel, balik lagi. Ya maksudnya kalau saya bisa berhasil dengan beli sore jual pagi, ada yang berhasil dengan scalping, menurut saya nggak masalah. Ya kalau margin memang jangan beli sore jual pagi, karena Anda kena bunga ya. Apesnya beli sore jual pagi, habis itu kena suspend. Nah itu kena bunga tuh.
itu bunga margin lumayan gede ya. Jadi jangan sampai Anda beli sore jual pagi pakai margin. Saya sih nggak nyaranin. Kalau dapat yang lagi suspend seminggu, itu udah. Itu bisa, kalau Koben cerita tadi kan margin call farmasi ya, itu karena banyak yang margin, ya banyak yang margin, habis itu emiten ARB, nggak bisa jual, akhirnya dari sekuritas menjual yang ada di porto. Jadi implikasinya besar tuh. Ya kalau pakai margin ya mendingan beli pagi sore harus marginnya harus dibuang. Intinya bunga margin tuh besar. Jadi hati-hati ya. Dan setahu saya kalau teman-teman yang syariah kayaknya nggak boleh pakai margin ya. Kebetulan saya ada account syariah juga. Jadi margin tuh ya sebenarnya nggak diperbolehin ya. Harusnya ya untuk yang syariah ya. Ya kalau teman-teman yang non syariah sih boleh-boleh aja kayaknya. Oke. So, udah 20.15 ya. Jadi thank you. Ingat ya, kita Silent Trader pribadi ada live tersendiri tiap malam Kamis. Ya, Rabu malam. Kayak kemarin kita live IG. Dan itu saya buka charting, Anda bisa tanya apapun lah. Tanya analisa, saya jawab semaksimal saya. So, thank you teman-teman. Dan thank you juga Koben ya. Beliau HP-nya habis. Nanti videonya saya share, teman-teman yang mau tonton ulang silahkan. So, thank you teman-teman. Semoga bermanfaat malam ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga dapat banyak manfaat. Yang positifnya bisa Anda ambil. Yang negatifnya ya nggak usah. Gitu ya. So, thank you. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.